perlu diketahui sholat tarawih sama sholat ba'da isya itu pahalanya besar. Ba'da isya sunnah, sholat sunnah, sama-sama sholat sunnah ya. Jadi qobliyah, ba'diyahnya isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Jadi itu ya lebih pentingnya. Justru dulu kan pernah tak kasih tahu ba'danya isya, sholat ba'da isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan karena di bulan puasa. Di bulan puasa memang banyak mengumpulkan pahala karena pahalanya itu berlipat ganda. Makanya diharapkan melakukan sholat malam dan lain-lain. Tapi tidak sholat wajib, itu pun sholat sunnah. Rasulullah saat itu pernah mengalami begini. Pada saat itu kan sholat tarawih itu Rasulullah sendiri, yang lain ikut. Para muridnya itu sahabat ngikut. Oh sholawat Rasulullah sholat tarawih terus ikut. Berikutnya pekan berikutnya Rasulullah terus tidak berangkat ke masjid. Karena apa? Dikhawatirkan itu wajib. Paham? Jadi itu sunnah. Jadi Rasulullah nggak berangkat ditunggu. Loh kok Rasulullah nggak berangkat gitu. Nah gitu makanya sholat tarawih itu sifatnya sunnah. Walaupun kau kerjakan yang 8 rakaat, yang 20 rakaat, yang pagi witirnya 3 mungkin 11 rakaat beserta witir, ada yang 23 rakaat beserta witir, mungkin ada yang 36 rakaat, ada 39 rakaat. Tarawih itu terserah pengerjaannya. Yang penting tarawih itu biasanya dikenakan genap, witirnya ganjil. Zaman sahabat pengerjaannya pun berbeda-berbeda. Rasulullah sendiri itu dulu pernah sholat tarawih terus diikuti-ikuti terus akhirnya berikutnya sholat Rasulullah nggak berangkat ke masjid. Dikhawatirkan nanti sholat itu dianggap kewajiban, dianggap memberatkan umatnya. Bukan, itu sunnah. Jadi cuman pada dasarnya setiap bulan puasa itu melakukan apapun itu menjadikan pahalanya berlipat ganda kan begitu. Jawab pertanyaan dulu. Ini tadi kurang lebih pemberitahuan aja tentang sholat tarawih dan sholat tarawih dan ba'diyah isya maksudku. Selama melakukan puasa, apakah boleh mencicipi masakan? Ibu-ibu biasanya masak setiap bulan puasa kan, bulan puasa maupun tidak kan biasanya masak. Apakah boleh mencicipi masakan? Nah, mencicipi yang diartikan mencicipi itu yang penting nggak dimakan. Kalau mencicipi dimakan, yang penting hanya di ujung lidah, hanya untuk merasakan saja. Misalkan sudah asin atau sudah gurih, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak ditelan sampai ke tenggorokan. Namanya ibu-ibu masak kan kadang mau membuat masakan untuk anaknya yang tidak puasa karena masih kecil dan lain-lain, atau mungkin menyediakan untuk berbuka. Nanti kan masak ibu-ibu. Mencicipi boleh. Misalkan ini asin apa manis, hanya sekedar di lidah dan dibuang, dilepeh. Setelah itu dibuang. Nggak boleh ditelan. Itu nek ditelan namanya makan, apalagi mencicipinya sampai 1 centong. Nggak boleh. Sedikit saja, itu pun sifatnya di lidah saja. Jadi menggunakan indera perasa bahwa ini sudah enak atau tidak, tapi bukan ditelan. Yang dimaksud mencicipi tersebut itu bukan mencicipi makanan untuk ditelan, tapi makan semuanya. Terus apa yang paling mulia itu di dalam bulan puasa, apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang paling mulia di dalam bulan puasa hanyalah sedekah. Rasulullah pernah ditanya, apakah amalan yang terbaik di bulan puasa? Amal yang terbaik adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu Rasulullah pernah ditanya. Tanya, amal apa yang terbaik?
amal yang terbaik itu Rasulullah menjawab amal yang paling ada yang tanya kepada Rasulullah apakah amal yang paling mulia di bulan puasa. Rasulullah menjawab sedekah. Nah, yang dikatakan sedekah itu yang bagaimana? Bisa berupa makanan, bisa berupa uang atau harta benda lainnya, mungkin bisa saja tenaga. Bagi yang miskin, yang sewu, orang-orang yang nggak punya uang, nggak punya harta benda yang banyak, sedekahnya dari mana? Ya dari tenaga, mungkin membantu tetangga, pakai tenaganya, itu pun termasuk sedekah. Nah itu. Nah antara ini tentang ibadah sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat berikutnya di dalam puasa, bulan puasa itu antara Jumat ke Jumat berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil. Antara bulan puasa ini, Ramadan maksudnya, ke Ramadan berikutnya, apabila dilakukan dengan benar, dengan ikhlas, itu pun menghapus dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian. Tidak ada pertanyaan lain, hanya itu tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku bak air lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis lengkap penjampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ini dapat duluan, kematian